Selamat datang di channel saya, Kanza C. Undang ASN yang baru nomor 20 2023. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Bapak gitu, tapi mungkin saya ingin lebih jelasnya lagi Pak terkait dengan yang penataan pegawai non ASN PPNPN nih Pak. Kan sekarang itu kami di Kementerian memperpanjang ya. Intinya kontraknya itu dengan adanya undang-undang ini akhirnya yang tadinya Desember 2023. Tahun depan pun diperbolehkan sampai Desember 2024. Izin Pak, nanti penyelesaian PN ini clearnya seperti apa ya Pak? Tadi kan Bapak menyinggung melalui bisa P3K dan bisa melalui misalnya PNS. Betulkah seperti itu? Nah, kalau bayangan saya, ini kan jumlah PPNPN di kami, kalau data dari Pak Makarima banyak sekali ya. 20.000 yang berarti itu kita harus hitung dari kebutuhan ABK kita ya. Dengan adanya 20.000 itu aturan kita sudah tidak merekrut lagi ya Pak, karena banyak sekali nih jumlahnya gitu. Nah, eh, apakah betul penyelesaiannya nanti, apakah ada aturan baru Pak? Nah ini nanti mekanismenya seperti apa untuk yang penyelesaian PPNPN ini clearnya Pak? Karena banyak banget yang menanyakan gimana ini ke depannya gitu. Bahkan teman-teman sudah pada khawatir gitu terkait dengan PPNPN ini. Tadi saya mengungkapkan ada 4 prinsip penataan. Pertama adalah terencana. Dari mulai sebuah perencanaan tentunya kan ada terkait dengan yang ketiga, yaitu program berkelanjutan. Masa iya 20.000 langsung seketika, misalkan itu. Ada muncul kata-kata itu. Kan tentunya ada yang berkelanjutan. Oke, 5.000 dulu. Nah tentunya ada juga yang non ASN loh, yang di luar ex honorer. Misalkan dengan kata PPNPN katakanlah. Kan tidak selalu tadi saya bicarakan diarahkan dan diutamakan ke ex honorer. Melainkan ada sebuah angka, 2 kotak. Satu ini kotak untuk honorer, satu untuk apa yang non honorer. Yang X-nya ya, ini semua kan non ASN. Nah, tentunya baru bicara persentase. Makanya kemarin saya mengatakan ini kalau teman-teman di sini hanya mikir honorer, bagaimana dengan yang non ex honorer? Pastinya kan protes. Loh pemerintah kok memperhatikan yang di TV keluar honorer honorer terus. Lah gimana Pak, kita kan di luar dari honorer. Masa nggak diperhatikan? Jadi bicara persentase. Kemarin saya tawarkan 20-80 atau 25-75. Jadi yang tahu adalah kita mempersilahkan ke instansinya. Prinsipnya ada pagu, ya, berapa persen yang non ex honorer, berapa persen yang ex honorer. Itu, itu Mbak. Lah, proses penyelesaiannya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya optimis sampai dengan akhir Desember tahun 2024. Salah satu usulan dari kami itu dibelah jadi 4 tiap 3 bulan. Itu usulan dari kami. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 semester, tiap semester. Yang ketiga, 3 kali, berarti per 4 bulan. Oke, lah angka untuk antara X dan non-X itu bisa 80-20, bisa 75-25. Ketiga, kami tentunya melihat bahwa nantinya ada yang tidak berkualifikasi pendidikan yang penuhi syarat, kan gitu ya. Itu kita akan usulkan untuk peluang dibuka umum kualifikasinya. Berikutnya, kestrataannya. Minimal di situ D3. Orang hampir mayoritas ini orangnya teman-teman kita hanya D2. Di mana ini? Nah, itu penyesuaian menurut saya. Kata penyesuaian tadi yang P kedua. Oke ya. Yaitu dilakukan namanya buku biru. Kesetaraan untuk kestrataan pendidikan. Tentunya dalam strataan 1, D1, D2, dan seterusnya. Oke, setelah itu nanti ada kan muncul permasalahan lagi, yaitu apa?
beda pekerjaan yang sehari-hari mengerjakan, tapi nggak ada dibuka peluang jabatan itu. Waduh, Mas, itu temennya Toto itu melaksanakan tugas itu tiap hari, tapi kata Toto nggak ada jabatan untuk itu. Lah tentunya masuklah di jabatan serupa tapi tak sama, yaitu digunakan alih fungsi, alih penugasan. Kita kan lagi mau mencari bentuk program afirmasi yang paling ringan, paling mudah. Lah kalau pimpinan kayak Bapak Presiden misalkan mengatakan tuntaskan, nah, itu kan kita harus bisa mencermati bahasa keprihatinan pimpinan. Kalau kita mau cerdas, kalau kita mau cuek, urusan apa? Saya udah, yang penting saya udah kerja itu anak orang kan gitu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri kan bisa gitu kan? Iya kan yang kalau yang angkat yang akhirnya ente lagi gitu. Tapi kan nggak demikian. Tetap kita wajib sabar, bersyukur sama ikhlas. Yang paling penting adalah melibatkan Tuhan dalam bekerja. Udah titik.